Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya rekan petani Indonesia, sahabat-sahabat semuanya, para pegiat perkebunan, juga para pecinta tanaman ya, juga para istilahnya peternak atau penggemar istilahnya peternakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di daerah kami, utamanya di peternakan yang coba kami bangun atau kita rintis. Ternyata ada satu hal yang menyebabkan ya istilahnya kenapa ternak atau bisa dibilang peternakan itu sulit berkembang. Kita pun telah mengetahui ya bahwasanya di daerah di pedesaan ataupun di kampung-kampung biasanya para petani itu biasanya juga otomatis memelihara sapi maupun ternak kambing di rumahnya sebagai tabungan ataupun juga sebagai istilahnya mesin penghasil pupuk untuk sawah dan kebun mereka. Tapi kenapa ya istilahnya di desa itu orang tua kita dulu biasanya kalau memelihara kambing atau sapi itu selalu stuck di angka itu saja. Semisal kambing hanya stop di angka 3 atau 4, kalau sapi hanya 1 atau 2. Ternyata memang ada budaya yang istilahnya kambing itu dijadikan istilahnya pesakitan atau istilahnya dijadikan tumbal ya. Tumbal bukan dalam artian tumbal pesugihan ya, tapi ini tumbal untuk kebutuhan. Biasanya kambing ataupun sapi selalu dijadikan opsi pertama untuk menutup kebutuhan mendadak ataupun kebutuhan yang cukup banyak, semisal untuk sekolah ataupun untuk hajatan. Biasanya tumbal pertama yang akan dikorbankan adalah ternak mereka, baik sapi maupun kambingnya. Sehingga ternyata dari situ ya para petani ataupun para peternak kecil itu sulit sekali mengembangkan ternaknya. Dari tahun ke tahun peternaknya tidak berkembang ya jumlahnya, baik berupa indukan sebagai mesin breeding ataupun istilahnya jantannya sebagai fattening ataupun untuk dijual di masa korban. Jadi memang seperti itu fenomenanya yang terjadi, sehingga kadang saat musim sekolah banyak sekali ya para petani yang menumbalkan ataupun menjual kambing-kambing mereka untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Juga pada musim kawin atau istilahnya pada musim-musim banyak orang hajatan itu biasanya juga seperti itu, menjual sapinya bagi yang punya hajat dan menjual kambing-kambingnya untuk istilahnya tetangga ataupun saudaranya yang istilahnya untuk nyumbang gitu. Tapi itu sebenarnya memang sudah lazim dan kelihatannya itu benar, tetapi sebenarnya untuk kita istilahnya para peternak pemula atau peternak yang istilahnya mulai merintis itu mulai harus dibiasakan ya istilahnya kambing itu dijadikan atau diumpamakan sebagai investasi yang kedepannya memang pada akhirnya juga dijual, tetapi kalau bisa itu pada jumlah tertentu baru kita jual. Semisal kita mencoba untuk di angka 10, 1 pejantan dan 10 betina, dan kita hanya menjual anakan atau
hanya sampai saja yang kita jual, itu pun yang jantan saja. Sedangkan betinanya kita untuk tambah istilahnya investasi kita di mesin breedingnya. Insya Allah kedepannya bila kita menggunakan cara seperti itu, peternakan kita akan bisa berkembang ya, tidak stuck di angka itu saja. Karena breeding kalau kita hanya mempunyai 1 atau 2 indukan itu lama sekali ya. Karena dalam 2 tahun biasanya yang genja itu bisa 3 kali beranak, itu pun kalau kita tidak miss atau kita tidak lewat masa birahinya, itu bisa 2 tahun 3 kali beranak. Tapi kalau kita miss itu bisa saja hanya 2 kali dalam 2 tahun, ataupun kadang bisa sekali. Nah, maka akan sangat lama sekali perkembangan dari peternakan kita. Maka dari itu dicoba ya, kita akan mencoba untuk istilahnya tidak menumbalkan kambing untuk kebutuhan. Kita coba cari opsi yang lain dan kita coba ya perkembangannya gimana kedepannya ternak-ternak kita. Semoga kedepannya bisa menjadi tumpuan, karena bila breeding kita atau indukan kita di atas 10 dalam setahun, seumpama beranak 2 kali pun itu sudah cukup banyak ya, per tahunnya bisa kita jual anakannya. Tapi kalau kita menjual indukannya, itu kita akan istilahnya cures ya, karena mesin penghasil cempe kita jual. Jadi jangan sampai seperti itu. Tetap semangat ya untuk teman-teman petani, pecinta tanaman, juga para peternak pemula. Semoga peternakannya dibangun agar berkembang, sehingga kedepannya bisa menjadi contoh, juga menjadikan sumber penghasilan keluarga kita. Nah, ini dulu yang kita sampaikan sahabat temanku semuanya. Tentu banyak salah kata, banyak salah ucap, kita mohon maaf. Kita tidak menyinggung siapapun, kita hanya berbagi terutama dengan apa yang kita rasakan di daerah kami. Salam sehat, salam semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.